Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kita rasakan hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Lengkap ya? Baiklah, kita akan membahas pengertian salat jamak dan tentang salat jamak dan salat kasar. Ada yang tahu apa salat jamak dan salat kasar? Tidak ada. Baiklah, salat jamak adalah merupakan mengumpulkan dua salat fardu dan dikerjakan dalam satu waktu pada waktu yang awal atau yang terakhir. Maksud dikumpulkannya di sini adalah dua salat sekaligus dalam satu waktu. Misalnya salat maghrib dengan salat isya bisa digabungkan pada waktu maghrib atau waktu isya. Di sini ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwasanya Rasulullah apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan zuhur ke waktu asar. Pada waktu asar, beliau berhenti lalu menjamak antar keduanya. Apabila beliau berangkat sesudah tergelincir matahari, beliau mengerjakan dahulu sholat zuhur, sesudah itu berulah berangkat. Dalam mengerjakan sholat jamak perlu diperhatikan waktu sholat yang boleh dijamak atau yang tidak boleh dijamak. Waktu sholat yang boleh dijamak yaitu zuhur, asar, dan sholat maghrib dan isya. Terkecuali itu tidak boleh dijamak. Misalnya subuh kan. Syarat-syarat sholat jamak ada yang tahu? Tidak. Sholat jamak di sini yang pertama syaratnya berniat ingin mengerjakan sholat jamak takdim atau takhir. Yang kedua, sholat yang dijamak takdim atau takhir dikerjakan secara berurutan. Yang ketiga, diselingi kegiatan apapun antara sholat yang pertama dan kedua. Maksud kegiatan yaitu zikir, bercanda, dan berbicara. Yang kelima, musafir atau dalam perjalanan. Adapun jenis-jenis salat jamak yaitu takdim dan apa tadi di sini merupakan mengerjakan dua salat fardu sekaligus, yaitu waktu awal ya. Kalau takdim waktu awal, kalau takhir waktu akhir. Misal contohnya takdim di sini yaitu isya, maghrib dan isya yang dikerjakan pada waktu awal maghrib. Tata cara jamak takdim itu yang pertama, mulailah memenuhi persyaratan dan melaksanakan sholat. Yang kedua, bersiap untuk melaksanakan sholat yang didahului dengan iqamah. Yang ketiga, melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat diawali dengan niat untuk sholat jamak takdim pada waktu takbiratul ihram. Dan yang keempat, niat sholat. Setelah niat sholat, lanjutkan sholat yang misalnya zuhur 4 rakaat kan. Seperti biasa sampai salam. Setelah salam langsung berdiri untuk melaksanakan sholat. Sesudah sholat zuhur apa? Sholat asar yang 4 rakaat didahului dengan iqamah dengan niat sholat jamak takdim. Yang selanjutnya niat sholat asar tadi kan. Selanjutnya melaksanakan sholat asar 4 rakaat seperti biasa sampai salam. Adapun niat sholat jamak
yaitu usalli fardal Adapun sholat jamak takdim yaitu usalli fardu zuhri arbahi rakata ini mahmuman wujudnya jamak takhir yaitu menggabungkan dua sholat di waktu akhir. Contohnya misal sholat maghrib dan isya yang tadi kan takdim di awal sholat itu maghrib kan. Kalau takhir ini dilaksanakan di waktu isya. Jadi menggabungkan maghrib dengan isya di waktu yang sama pas sholat isya. Adapun tata caranya tidak jauh beda dengan takdim. Yang pertama mulai memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat, bersiap untuk melaksanakan sholat yang didahului dengan iqomah, melaksanakan sholat yang tadi tuh misalnya maghrib 3 rakaat kan, yang diawali dengan niat untuk sholat jamak takdim pada waktu takbiratul ihram. Nah, selanjutnya niat sholat maghrib untuk jamak takhir. Setelah niat, lanjutkan sholat isya, lanjutkan sholat maghrib 3 rakaat seperti biasa sampai salam. Setelah salam langsung berdiri untuk melaksanakan sholat apa? Sholat isya. Yang sholat isya 4 rakaat yang didahului dengan iqomah dengan niat sholat jamak takdim. Niat sholat asar untuk niat sholat isya untuk jamak takhir. Selanjutnya melaksanakan sholat isya 4 rakaat seperti biasa sampai salam. Baiklah, itulah yang penjelasan dari sholat jamak tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya. Nah, baiklah kita lanjutkan ke materi sholat kasar. Di sini yaitu sholat kasar meringkas sholat fardu yang jumlahnya rakaatnya 4 menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang dapat dikasar hanyalah sholat zuhur, isya dan asar. Dari ketiga sholat fardu itu, misal maghrib dan subuh itu tidak bisa dikasarkan. Bisa? Ya, isya dikasarkan 4. Isya kan 4 rakaat. Dia bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Kalau maghrib dan subuh kan tidak bisa. Mengkasar sholat hanyalah dapat dilakukan jika sedang berpergian jauh. Misalnya kalian berpergian jauh, namun perjalanannya disertai dengan kesulitan. Nah, bisa kita meringkas sholat yang sudah ditentukan. Adapun hukum sholat kasar adalah mubah atau boleh, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 101 yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sholatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ibnu Abbas berkata, sholat itu diwajibkan melalui ucapan nabimu di dalam bermukim 4 rakaat, di dalam perjalanan 2 rakaat, dan dalam keadaan takut atau berperang ataupun khauf 1 rakaat. Misalnya bisa kita ringkas menjadi 1 rakaat apabila sedang berperang dalam situasi perang. Adapun syarat kasar yaitu syaratnya pertama, perjalanan yang dilakukan bukanlah untuk maksiat. Misalnya ibadah haji, berdagang, silaturahmi, dan lainnya. Yang kedua, jaraknya jauh sekurang-kurangnya 80 sampai 600
40 km lebih atau perjalanan seharian semalam. Yang ketiga, sholat yang di qasar adalah sholat adaan atau tunai, bukan sholat qada. Selanjutnya yang keempat, sholat yang di qasar adalah sholat fardu yang rakaatnya 4. Jadi kalau misal sholat fardu yang misal 3 dan 2 itu tidak bisa diqasarkan, kecuali misal yang 4 rakaat, yaitu misal zuhur, asar, dan isya. Yang kelima, seorang musafir tidak berniat mukim lebih dari 4 hari di tempat tujuan. Apabila ada niat mukim lebih dari 4 hari, maka tempat tujuan tersebut dihitung sebagai tempat tinggalnya, sehingga tidak boleh mengqasar sholat. Nah, misalnya kalian berpergian atau berperang ya, kalau sudah lebih 4 hari itu sudah dinyatakan kalian tinggal di situ dan tidak diwajibkan untuk mengqasarkan sholat. Misal kalian berpergian dan misal di kapal itu kan biasanya di kapal bisa berhari-hari kan, bisa berminggu-minggu. Nah, misal kalau sudah melewati 4 hari berarti kalian sudah tidak diwajibkan untuk mengqasarkan sholat. Syarat yang keenam, tidak bermakmum kepada imam yang melaksanakan sholat imam atau tidak mengqasar. Yang ketujuh, berniat sholat qasar ketika takbiratul ihram. Misalnya sholat zuhur yang mestinya 4 rakaat dapat diringkas menjadi 2 rakaat saja. Begitu pula saat sholat asar dan isya, tata cara mengerjakannya sama seperti dijelaskan di atas. Namun sebelum melakukan sholat qasar harus didahului dengan niat mengqasar sholatnya ketika takbiratul ihram. Dan orang yang melakukan sholat qasar tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholat sempurna, serta harus memahami cara melakukannya. Adapun niat sholat qasar, usolli fardal zuhri raka'ataini qasron lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat fardu 2 rakaat qasar karena Allah Ta'ala. Misalnya mau mengqasarkan sholat asar ya, niatnya seperti ini, usolli fardal asri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Adapun untuk niat sholat qasar berjamaah ada tambahan untuk menjadi imam atau makmum pada bacaan niatnya yang dibaca sebelum bacaan lafaz lillahi ta'ala. Seperti biasanya kalau misal ada imam kan atau makmum, pasti niatnya berbeda kan, ada yang ditambahkan. Nah, jadi sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, sebelum itu sudah mengerti dengan sholat jamak dan sholat qasar? Sudah ya. Nah, baiklah. Di sini Ibu akan membuka kuis yang berupa pertanyaan. Sebelumnya coba nak ini tulis aku ke buku, nanti cabut undi. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan yang sudah Ibu tulis dalam kertas ini. Kalian silakan pilih. Nah, semua sudah mendapatkan masing-masing pertanyaan? Sudah. Pertanyaan siapa yang sudah mendapatkan pertanyaan tentang sholat jamak? Nah, coba jelaskan. Sholat jamak merupakan mengumpulkan 2 sholat fardu dalam satu waktu pada waktu awal dan akhir, takdim dan takhir. Nah, selanjutnya pertanyaan tentang sholat qasar, coba jelaskan. Meringkat sholat fardu yang jumlah rakaatnya 4 menjadi 2 rakaat, kecuali sholat maghrib dan subuh. Ya, betul. Nah, sampai sini kalian sudah mengerti kan apa itu sholat jamak?
dan sholat kasar. Nah, jadi sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit kesimpulan. Jadi sholat jamak di sini yaitu mengumpulkan sholat fardu, 2 sholat fardu yang misalnya maghrib dan isya yang bisa dilaksanakan pas maghrib, juga bisa dilaksanakan pas isya. Dan sholat kasar yang di sini meringkas sholat fardu, misalnya yang 4 rakaat, misalnya isya menjadi 2 rakaat. Nah, baiklah, mungkin sampai di sini pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.